berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tahun 2026 terkait dengan pengujian pasal 603 dan 604 KUHP baru, di mana di situ adalah ketentuan tentang tindak pidana korupsi. Pasal 603 604 KUHP baru adalah korupsi berkaitan dengan kerugian negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, walaupun menolak gugatan penggugat seluruhnya, ya pemohon itu dalam gugatan perkara tersebut adalah ditolak seluruhnya karena bersamaan dengan hampir nilainya, materinya sama dengan bagaimana kemudian penghitungan siapa yang berhak menghitung kerugian negara, di mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah dicantumkan atau sudah dipertimbangkan, sehingga gugatan para penggugat ini dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi intinya dari pertimbangan hukumnya adalah meneguhkan kembali bahwa pihak yang secara konstitusional melakukan penghitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan itu sendiri, atau bahkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Nah, di mana kemudian sungguhnya dalam prakteknya putusan Mahkamah Konstitusi ini yang senada itu sudah dijabarkan oleh beberapa ketentuan dalam surat edaran Mahkamah Agung. Yang pertama kali adalah surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, dan terakhir adalah surat edaran Mahkamah Agung di tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa instansi yang paling berwenang yang secara konstitusional melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Tetapi kemudian di dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut sebagai pedoman pelaksanaan proses peradilan itu disebutkan instansi lain, misalnya inspektorat, kemudian BPKP, Badan Pemeriksa Pengawas Keuangan di daerah-daerah itu bisa melakukan penghitungan atau memeriksa keuangan negara, tetapi kemudian di situ disebutkan tidak bisa mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Nah, bahkan di dalam surat edaran Mahkamah Agung tahun 2024 dinyatakan peristiwa fakta hukum di persidangan dengan adanya penghitungan yang dilakukan oleh lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan tersebut oleh majelis hakim berdasar fakta persidangan dapat menentukan, berdasar perhitungan instansi tadi dapat kemudian menilai, dijadikan dasar ada dan besaran kerugian negara yang terjadi. Karena apa? Karena di dalam pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penghitungan kerugian negara ini adalah berkaitan dengan siapa yang adanya kerugian negara yang pertama, kemudian siapa yang berwenang melakukan penghitungan. Nah, di dalam ketentuan pasal 32 itu disebutkan juga bahkan penyidik bisa melakukan penghitungan kerugian negara. Sehingga kemudian kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru nomor 28 tahun 2026 yang meneguhkan kembali Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya badan yang melakukan pemeriksaan keuangan menghitung kerugian negara adalah tidak menafikan instansi-instansi lain yang dapat melakukan pemeriksaan. Di samping itu kemudian ketika sampai pada proses persidangan, maka instansi-instansi lain yang melakukan pemeriksaan tersebut bisa dijadikan dasar bagi majelis hakim berdasar fakta hukum di persidangan itu sendiri untuk menentukan ada dan besarnya kerugian negara yang terjadi. Sehingga dengan demikian, maka sesungguhnya dengan mengacu kepada ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi 28 2026 tersebut, tidak ada hal yang baru dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara. Sehingga ke depan kita bisa berharap bahwa kemudian tidak ada lagi hambatan bagi teman-teman penyidik dalam hal menghitung kerugian negara harus menghubungi Badan Pemeriksa Keuangan yang di pusat ketika menentukan sebuah peristiwa tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Tidak perlu lagi itu, tapi kemudian berdasar pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi bisa melakukan
penghitungan sendiri dengan bahkan sampai menunjuk pada akuntan publik. Nah, di pasal kembali kepada pengujian tersebut, pasal 603 dan 604 tersebut hanya disebutkan di situ adalah penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Artinya apa? Dengan ditolaknya permohonan pasal 28 tersebut yang kembali meneguhkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan siapa yang paling berhak menentukan menghitung kerugian keuangan negara, maka proses pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam hal penghitungannya dapat dilakukan oleh penyidik bekerjasama dengan instansi inspektorat, BPKP, atau bahkan yang sesuai dengan konstitusi adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan itu sendiri, untuk menentukan bahwa ada sebuah perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.